Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang berjudul Top Penyebab Utama Orang Barat Berbondong-bondong Masuk Islam. Kita akan langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Namun kenyataannya, Islam malah menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia saat ini. Hal demikian telah dibuktikan oleh berbagai macam penelitian dari berbagai negara-negara maju di belahan muka bumi ini. The headlines say Islam is going to be the largest religion in the world. But Islam will grow faster than any other major religion. Islam is the world's fastest growing religion. Islam is the only religion growing faster than the world's population. Unless you've been living under a rock, then you would know that Muslim propagandists, propagandists, or these influencers, they lie shamelessly. And one such lie is that Islam is the fastest growing religion. Yes, it is the fastest growing religion, but not for the reason that Muslim propagandists would tell you. It's not because Western people are so mind-blown by superior Islamic values that they say, your religion is beautiful, let me convert to Islam. They show you some token white people who convert to Islam and then they use it over and over and over again and say, look, Islam is so beautiful, even white people are converting to Islam. But when in reality, that's not the case. Begini ya, yang disampaikan itu kan adalah narasi yang mana statement pernyataan dari orang yang mu'alaf, orang barat yang mu'alaf. Dan itu adalah genuine, itu adalah real, itu adalah keaslian. Kita perlu mengetahui pendapat orang-orang ketika bule-bule itu masuk Islam. Apa menurut mereka tentang Islam? Itu kan lebih real dibandingkan apapun itu. Kita langsung cek pada orang-orangnya. Jadi apa salah dengan itu? Ini kita perlu tahu. Jadi kalau untuk tahu alasan kenapa orang masuk Islam ya cari tanya pendapat orangnya guys. Jadi mereka tuh merasakan, kalau kita lihat banyak sekali segmen dari para mualaf yang bule ini, mereka merasakan ketenangan, ketentraman, ya, kesucian, karena mereka pakai hijab untuk aurat, mereka merasa jauh dari gangguan dari laki-laki udah melang atau apapun itu. Mereka juga paham kalau Islam tuh mengajarkan untuk berkata-kata baik, tidak boleh menghina orang segala macam, kekerasan segala macam. Yang berbeda dengan apa yang mereka baca di media-media, paham ya? Justru media barat itu menipu. Media-media mereka menipu. Jadi mereka menemukan bahwa ini media nggak benar ini. Ini yang apa mereka temukan di media itu mereka cross check dengan Islamnya langsung. Mereka bergaul dengan umat Islamnya, mereka meneliti tentang Islam itu bagaimana. Misal gini, ada media menuduh bahwa Papua itu adalah daerah ekstremis. Atau apa ya? Misalnya Taliban adalah organisasi teror. Nah, orang yang baca media ini kan kurang mau ngecek kebenarannya. Mereka pergi ke Taliban, mereka pergi ke Papua, mereka langsung bergaul, mereka cek langsung kondisi lapangan. Karena mereka menemukan hal berbeda dengan apa media sampaikan. Nah, itu yang dialami oleh para mualaf ini. Mereka menemukan fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan media. Jadi mereka menemukan di situ kebenarannya. Ternyata apa yang media, justru media ini melakukan propaganda. Bukan orang-orang Islam ini melakukan, jadi bukan para mualaf ini melakukan propaganda guys. Mereka adalah orang-orang yang jujur menyampaikan kenapa mereka tuh mau mualaf. Media yang kadang-kadang nggak jujur guys. Gitu loh gue pikirnya. Karena media tuh ada kepentingan. Mualaf nggak punya kepentingan mualaf itu. Seorang mualaf tuh hanya menyampaikan testimoninya ketika dia kenapa dia milih agama Islam. Jauh dari kata kepentingan. Ya, karena mereka ini tidak bisnis di situ. Mualaf itu tidak berbisnis agama. Dia dapat uang di situ. Tapi media dapat uang, ya. Jadi media tuh punya peluang, misalnya gini, ada media yang dibayar misalnya, atau media milik memang orang-orang yang memang mempropagandakan tentang keburukan Islam. Mereka dapat uang di situ, ya. Misalnya mereka didapat mendapat dukungan dari media, produk-produk yang memang ingin nggak suka dengan Islam misalnya. Jadi media, kalau jadi kita tuh lebih percaya kepada kesaksian orang per orang dibandingkan yang genuine seperti Pak Maulana itu dibandingkan dengan media kadang-kadang guys. Ya. Jadi intinya adalah ini suatu hal yang benar harusnya. Kenapa disalahkan oleh orang ini gitu kan? Itu masalah pikirnya guys. Jadi kita tuh justru ketika melihat kenapa orang itu benar-benar masuk Islam, orang bule barat itu justru dengan pernyataan pendapat atau kesaksian dari para mualaf ini yang bule ini yang masuk Islam guys. Itu sih Pak Milu kalau pikirnya.
As I have shown this Pew survey from 2017 many times before, that in 2010 to 2016, there were more people who left Islam than people who converted to Islam. In fact, Islam had a direct deficit of 160,000 people to apostasy. That means if 40,000 people converted to Islam, then... Saya nggak tahu dapat data dari mana. Nah, tapi ingat ya, itu kan kalau kita lihat masa-masa itu tahun 2010 sampai tahun 2016 itu kan adalah fase-fase di mana Islam itu sedang lagi di ibaratnya belum ada pembelaan diri. Ibaratnya waktu itu adalah betul-betul masif pindah terhadap Islam gitu. Lagi marah-marahnya bom Bali, marah-marahnya bom bunuh diri, marah-marahnya ini itu gitu. Sehingga ibaratnya apa ya? Orang pun belum sempat mengecek kebenaran itu. Media lagi gembor-gemborkan itu. Kalau sekarang kan media masih gemborkan itu, tapi kan orang sudah punya waktu untuk meng-cross check kebenaran media itu apa tidak gitu. Dipahami ya, lagi pikirnya. Jadi kayak gini misalnya, kita melihat bahwa misalnya gini, ada media yang berniat menggaung-gaungkan bahwa misalnya bahwa Taliban adalah ekstremis. Nah, misalnya mereka memulai rencana ini dimulai misalnya tahun 2010 misalnya. Ya, dan kebetulan mereka tuh men-capture gambar-gambar atau video-video atau apapun itu yang melihat Taliban ini melakukan kekerasan. Padahal kekerasannya misalnya dalam perang lawan penjajah Amerika atau Rusia misalnya gitu kan. Tapi mereka propaganda itulah bentuk dari keekstremisan dari Taliban. Nah, pada waktu itu orang kan belum sempat ngecek nih tahun-tahun itu. Awal-awal media ini mulai mempropagandakan. Mereka sampai sekarang masih mempropagandakan itu bahwa Taliban adalah teroris dan segala macam. Waktu itu orang belum sempat ngecek. Sehingga orang yang belum sempat ngecek ini tentu, dan mereka tuh apa, kalau sempat ngecek ya mereka tuh orang yang gak cerdas, yang nggak mau ngecek, yang mau sempat ngecek ya percaya gitu saja dengan media barat. Akhirnya mereka mengingat bahwa Islam itu agama penuh kekerasan ya, pindah gitu. Tapi sekarang beda. Ya. Kebenaran itu kan perlu proses. Untuk ngecek itu butuh proses. Tapi untuk propaganda nggak perlu proses. Saya dengan gampang menentukan misalnya gini nih. Saya katakan bahwa ini orang penipu. Gampang sekali. Nggak perlu proses. Detik kapan saya mau bilang bahwa orang ini teroris, saya mengucap nih, si Anus teroris. Lalu saya meng-capture gambar-gambar dia melakukan kekerasan. Padahal misalnya melakukan kekerasan itu misalnya dia sedang latihan tentara atau polisi atau sedang latihan apapun itu yang tidak ada hubungan dengan kekerasan, atau dia sedang melakukan pemukulan misalnya kepada memang dia bisa dia misalnya dia atlet MMA atau apapun itu, misalnya dia sedang bela diri lagi di perampok misalnya. Ini adalah saya framing dia seakan-akan memang seorang yang teroris atau pelaku kekerasan, suka buat kekerasan itu kan. Nah, orang-orang yang itu nggak perlu proses itu guys, ketika saya sampaikan itu. Tapi untuk orang menemukan kebenaran itu butuh proses. Misalnya berita saya ini sampai kepada orang lain, Bobby mengatakan bahwa orang itu begini gitu. Orang ini kan detik itu mereka belum dapat kebenaran. Nah, ada orang-orang yang mau ngecek, benar itu kata si Bobby itu, buktinya nih video-video itu. Padahal dia nggak ngecek gitu kan. Nah, butuh waktu untuk melakukan itu. Nah, mulai orang-orang yang berpikir terbuka ya, yang mereka tuh nggak yakin, jangan-jangan si Bobby ini bohong nih. Lalu dia ngecek. Nah, itu kan butuh waktu untuk ngecek itu gitu kan. Apalagi tempatnya jauh. Ingat ya, misalnya nuduh tentang Taliban, itu mereka harus pergi ke Taliban. Dari Amerika, orang bule itu Amerika atau Eropa itu pergi ke Taliban. Nah, itu nggak gampang guys ya. Untuk datang ke Taliban itu nggak gampang. Pertama ada udah punya takut duluan karena propaganda media barat. Jangan-jangan betul-betul Taliban begini. Butuh proses yang sangat rumit. Beda dengan ketika propaganda itu dilakukan, itu gampang sekali tanpa proses. Ada propaganda yang tinggal lakukan, tinggal butuh duit saja gitu kan, dan media gampang sekali. Jadi makanya sekarang berbalik, orang justru berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena sudah ada penelitian, sudah ada kajian, sudah ada pengecekan bahwa apa yang disampaikan media-media barat itu adalah hoax, adalah bohong. Bahwa Islam itu bukan agama teroris, bukan agama kekerasan. Itu gue pikir. Sehingga dari kalau datanya benar ya, berarti ada pembalikan arah. Ya. Karena orang tuh nggak bisa lagi dipompa dengan hoax seperti itu. Oke lah, mungkin awal-awal itu hoax berhasil. Karena orang belum sempat melakukan pengecekan. Tapi lama-lama akan terbongkar terus. Ingat ya, pepatahnya adalah sepandai-pandai itu melompat akan jatuh juga. Bau busuk itu akan bangkai itu kan ditemukan juga, ya. Walaupun kalau ada bau busuknya, lama-lama bangkai akan ketahuan juga. Intinya adalah
Untuk kebenaran itu memang butuh proses. Tapi untuk menyampaikan suatu kesalahan itu nggak butuh proses. Bisa strike pada waktu itu juga. Itu bedakannya. Makanya ini harus ngerti ada korelasi antara hubungan antara kenapa kalau memang data benar, kenapa tahun 2010 sampai 2015 itu banyak orang lebih meninggalkan Islam dibanding masuk Islam, dengan data sekarang yang terbaru lebih banyak orang masuk Islam. Itu adalah korelasi yang sangat masuk akal. Dan ingat ya, kita berkaca pada masa sekarang, masa depan. Masa lalu biarlah berlalu. Masa ketika orang tuh nggak ngerti bahwa Islam itu bukan agama teroris. Masa-masa ketika orang tuh masih teracuni oleh propaganda media barat yang benci Islam. Karena kita belum sempat ngecek kebenarnya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah ngecek, sehingga pompaan dari apa itu memang pengaruh ya. Propaganda media barat bahwa Islam itu agama teroris itu sampai sekarang masih berpengaruh. Pengaruh itu lagi sebegitu besar kayak dulu, karena dulu tuh kita belum mengadakan penelitian, belum ngecek, sekarang sudah mengecek. Minimal kita bisa sampaikan bukti sebaliknya. Atau mereka tuh bisa melakukan pengecekan sendiri, guys. Itu yang harus dipahami. 200,000 people left Islam, which means there was a net loss of 160,000 people to apostasy. But don't let the facts get in your way. Islam or Muslim, just like this one, but it has just gone from here to there. So it's basically gone from 3% to 6%, which is generally associated with high fertility rates. Unfortunately, Muslims are the biggest burden on welfare states. However, people who identified as Muslims were more likely to live in social rented homes than the overall population. There are other statistics as well. According to the UK's Home Office, they have the least family income, they have the least number of skilled jobs, and they also have the highest number of unemployed. Begini ya, ini adalah masalahnya adalah ketika Anda mengatakan bahwa umat Islam menjadi beban negara, ya. Ini bukan masalah gini loh. Kebetulan ya, umat Islam itu memang banyak di negara-negara miskin. Itu masalahnya. Yang salah bukan umat Islam, tapi pemerintahnya. Contoh Indonesia. Siapa yang salah? Pemerintahnya. Karena dengan kebijakan pemerintah yang sekarang ini adalah harga BBM naik, makan naik, rakyat bisa apa? Kita usaha jungkir balik pun kita akan tetap menghadapi pangan naik, minyak naik, semua naik gitu kan. Sementara UMR kita segitu saja. Dan banyak sekali pajak-pajak yang kita bayar. Dan di Afrika, dan juga kita ingat kita pernah jajah oleh negara Eropa. Sehingga mereka tuh mengeruk, ada bayangkan ya Belanda yang sekian abad, juga negara lain ya, Kristen lain, Portugis yang itu mengeruk sumber daya alam negara jajahannya. Ada tahu ada penjajahan ya di Perang Dunia Pertama Kedua dan sebelumnya itu negara-negara kafir Kristen itu menjajah dunia oleh inisiasi Paus ya untuk dengan slogan Gospel Glory, mencari kejayaan atau emas kekayaan dan menyebarkan Injil. Itu mereka menjajah itu dengan menguruk sumber daya dari bumi ini guys, seluruh dunia, mulai dari benua Afrika, Asia hingga Eropa hingga Australia. Mereka menjajah semua negara, ya, hampir semua negara. Dunia di barat dan timur, dan itu mereka jajah. Bahkan saking rakusnya mereka, para penjajah Kristen ini, yang diinisiasi oleh Paus sendiri. Anda bisa belajar itu buku sejarah SD ya. Dan saya tidak bohong hal itu, Anda bisa cek sendiri di pelajaran buku SD. Bahkan orang saking rakusnya mereka, orang Afrika pun ditarik ke Amerika atau Australia untuk jadi budak guys. Untuk mengeruk sumber daya di Amerika. Dan mereka gunakan untuk memperkaya negara mereka. Belanda itu sebenarnya bukan negara kaya, tapi karena mereka mengeruk sumber daya di Indonesia, mereka jadi kaya, guys. Itu masalahnya. Anda menjadi kaya makmur dengan cara-cara curang. Anda mempekerja kepasarkan umat Islam, menjadikan budak dan segala macam. Di Indonesia pun terjadi. Orang penjajah kafir Kristen tambah kaya, negara mereka tambah kaya, negara kita makin miskin. Orang kita makin susah. Kerja paksa, gak dikasih makan sampai meninggal gitu kan. Jadi ini adalah permainan licik yang curang. Ya Anda melakukan kekayaan, kemakmuran itu bukan dengan cara yang elok, tapi dengan cara penjajahan guys. Sampai sekarang, coba mainnya apa? Amerika contoh, negara bukan negara Kristen juga, tapi mereka Kristen. Pemerintah juga pasti Kristen, bagian besar gitu kan. Nah, itu mereka bermainnya di senjata pembunuh manusia. Mereka jualan perang, jualan senjata, jualan bom. Amerika itu, mereka memproduksi itu dan mereka memang menciptakan perang di mana-mana agar mereka bisa jualan senjata. Ini mereka kaya dari situ, atau mereka berutang dengan dolar sendiri. Utang mereka paling banyak, guys. Ini caranya nggak elok untuk jadi makmur tuh nggak elok caranya. Apa itu yang kita tiru? Islam itu mengajarkan kekayaan itu harus halal. Maka kita tuh nggak peduli mau kaya miskin, yang penting kita tuh halal. Dan mereka mereka tuh tidak menggunakan itu. Contoh lagi di dunia
Barat itu ya, yang di mayoritas Kristen itu adalah mereka tuh lebih melegalkan ya banyak maksiat, perzinahan, rumah bordir, pelacuran, narkoba segala macam. Mereka tuh lebih apa sih? Minuman keras. Mereka tuh lebih bebas dalam berusaha. Mereka tuh nggak ada batasan, guys. Hampir nggak ada batasan. Sedikit sekali dilarang gitu kan. Perjudian itu banyak nih di negara-negara Eropa Barat Kristen gitu. Jadi kalau Anda mau buka pelacuran yang lebih aman, yang lebih mudah ya pergi ke negara-negara Barat, negara Kristen. Pelacuran, perjudian, apalagi hal seperti itulah ya, yang masih itu lebih gampang di sana. Minuman keras, bisa susah. Di negara Islam susah. Sehingga ekonomi kita tuh skopnya terbatas, tapi kita halal, guys. Ngerti nggak? Jadi yang penting bagi Islam itu adalah halal. Jadi nggak penting kaya atau miskin ya, nggak penting itu. Bukan haltian gini ya, penting tapi tidak boleh kekayaan itu didapat dengan cara yang tidak elok. Itu harus dipahami oleh orang yang ngomong ini gitu loh. Termasuk juga apalagi yang menyadurnya. Ya. Jadi kalau tidak ada itu penjajahan atas di dunia berabad-abad ya oleh slogan Goal Over Glory, nggak ada itu kalau negara-negara Kristen itu main fair, nggak ada mereka tuh dagang senjata dengan cara licik. Boleh dagang senjata, bukan nggak boleh, boleh. Misal kayak Indonesia tuh punya PT pembuat senjata, Pindad ya, itu boleh jual senjata, tapi jangan ada buat senjata itu laris dengan menciptakan perang, itu nggak boleh. Kayak dilakukan mereka menciptakan perang di mana-mana agar jual senjata mereka laku, itu nggak elok. Jadi dengan manusia bahkan banyak orang terbunuh, ini jadikan senjata mereka laku, karena orang akan butuh senjata untuk melawan fight back gitu kan, itu masalahnya. Itu nggak boleh. Mereka mengakalkan segala cara untuk menaruh keuntungan, sehingga mereka lebih makmur di mata manusia, tidak di mata Tuhan. Begitu mata Tuhan mereka miskin, karena mereka mendapatkan harta yang tidak halal. Itu yang dipahami, guys. Jadi cara-cara tidak fair ini nggak bisa kita Anda bayangkan contoh gini, ada orang koruptor dengan orang yang hidupnya biasa saja tapi nggak koruptor. Masa Anda menghargai koruptor misalnya, orang yang mendapatkan harta dengan cara haram gitu kan? Koruptor, apalagi orang yang usaha rumah bordir, pelacuran, judi online segala macam itu kan, yang bebas yang rata-rata dibebaskan atau dibudahkan di negara kafir Kristen gitu kan. Nah, masa seperti itu logikanya? Kita harus menghargai orang-orang yang biarlah mereka itu tidak kaya, tapi berkah, tapi dia halal, guys. Itu masalahnya, dan tidak menciptakan masalah di bumi ini. Karena kayak contoh masjid itu kan menciptakan masalah, ya. Ada rumah judi, minuman keras itu kan masalah, pelacuran, apalagi masjid itu kan semua masalah, guys. Itu harus dipahami ya. People, you would think that they would love the West for giving them a good life, a freebie. Because Hindus, Christians, they come in, they get high-paying jobs, they work hard, and they make more money. But Muslims, on the other hand, because they are not keen on getting higher education, etc., they have lower skills, and they have less employment. Islam itu bukannya tertarik untuk melakukan pendidikan tinggi, tapi memang kemampuan terbatas. Kebanyakan umat Islam ini adalah hidup di garis kemiskinan. Itu masalahnya, guys. Nah, itu tadi praktek penjajahan berabad itu. Dan juga praktek sekarang ini adalah kita tuh terbatas ekonominya karena kita tuh tidak seperti mereka yang bisa bebas buat apa saja. Karena mungkin dosanya ditebus kan oleh Yesus misalnya. Sehingga mereka tuh enteng saja membuka usaha perjudian di negara barat ya. Indonesia tidak, karena pemerintah kita masih menjunjung tinggi nilai Islam. Buka perjudian, pelacuran, minuman keras dan segala macamnya. Jadi apa ya? Coba Anda bayangkan, di Indonesia ini ya praktik paling gampang nyari uang itu adalah Anda buka tuh tempat pelacuran, Anda buka tempat minuman keras, pasti rame kan? Pasti usaha Anda laku. Jadi intinya adalah, tapi kita nggak boleh melakukan itu, guys. Gitu loh. Jadi misalnya kita lebih baik kita tuh usaha yang sayang banyak gitu kan, mendingan usaha yang itu tapi kita haram gitu loh. Itu harus dipahami logika pikirnya. So they end up getting welfare payments from the government. So anyway, coming to the subject of this video, Muslims claim that Western people are converting to Islam in huge numbers. Jadi nilai Islam itu nggak sama dengan orang Islam. Itu harus dipahami ya. Orang ini dan apalagi nggak paham.
Beda antara orang Islam dengan Islam. Ketika Anda orang Islam, itu belum tentu dia sedang menerapkan nilai Islam. Atau Anda lihat orang Islam, bukan berarti itu adalah nilai Islam, enggak. Ya, kayak Anda lihat saya belum tentu diri saya ini adalah nilai Islam terkandung di dalamnya. Kadang-kadang saya menunjukkan hal-hal yang berbau Islam, memang mengandung nilai Islam. Karena kekhilafan, saya tidak menunjukkan itu. Ini yang nilai saya, apakah dia nilai Islam dari diri saya? Jangan. Ada nilai Islam dari mana? Dari kitab sucinya, bukan hadis, bukan dari diri saya. Itu masalah yang harus dipahami. Kalau dia nilai Islam itu dari orang-orangnya, itu masalahnya, guys. Ya. Coba kalau kita nilai Kristen dari bentontaran atau penjajah Belanda, apa yang terjadi? Jadi guys, jangan pernah nilai agama itu dari orangnya, itu salah besar. Nilailah agama dari kitab sucinya, ya, ajarannya itu harus dipahami. Ya. Because of Islam's superior values. And as I said, they lie shamelessly, and thank goodness for ex-Muslims like us who are sitting here to call out their lies. There are three reasons why a Westerner converts to Islam. We already know that mantan Islam atau murtadin, ya, wajar lah guys. Jadi sedang propagandanya adalah tujuannya untuk menjelekkan Islam. Dia adalah murtadin gitu kan. Saya kira di Islamnya tuh bukan mantan Islam rupanya, murtadin. Wajar dia mengungkap seperti ini. Jadi apakah Anda percaya pada murtadin atau mualaf? Kok saya lebih percaya pada mualaf dibanding murtadin? Karena mualaf adalah orang yang masuk Islam. Artinya mereka menemukan kebenaran Islam. Kalau murtadin adalah orang yang masuk Kristen, atau yang kalau murtadin ke Islam, mereka menemukan kebenaran Kristen. Yang begitu salah. Ya Anda mau yakini saya kebenaran Anda, kebenaran mereka. Tidak mungkin saya meyakini kebenaran Kristen. Sehingga saya akan lebih percaya pada mualaf, guys. Itu lagi berikutnya. that a big chunk of Westerners who convert to Islam are actually women. And there are three reasons why women convert to Islam. Number one, which is not exclusive to women only, it's a get famous quick scheme. If you become Muslim, then you would have the unwavering support of Muslims. Nah, gini ya, saya mau terangkan dulu ya. Pertama, kata dia, kenapa Islam lebih berkembang karena perempuan. Jadi kalau Anda masuk Islam, perempuan masuk Islam, dia akan dapat dukungan dari umat Islam yang besar. Dia nggak ngerti ya. Justru ketika orang itu tidak Islam atau tidak menjalankan Islam dengan baik, dia akan lebih cepat terkenal. Contoh, coba lihat ya, pelaku film porno atau misalnya artis-artis yang tidak menutup aurat. Coba lihat, industri musik, industri media, film, itu akan lebih mudah untuk terkenal dengan menampilkan aurat, menampilkan seksualitas. Ya. Dan Islam melarang itu. Anda bayangkan betapa banyak orang yang dulunya itu tidak berhijab lalu tiba-tiba dibatalkan kontraknya, tidak dipakai lagi oleh media, oleh film, oleh apa? Karena bagi mereka tidak menarik lagi, tidak menjual lagi gitu loh. Karena biasanya yang dijual itu adalah yang menarik itu adalah tubuhnya, auratnya, atau seksualitasnya. Paham ya logika berpikirnya? Jadi justru tadi lihat ya, contoh banyak sekali tuh yang kita lihat ya, orang yang terpaksa nggak pakai hijab. Orang pakai hijab itu bukan gampang guys ya. Karena banyak orang yang pekerjaan tuh menuntut yang tidak pakai hijab. Kenapa? Karena itu bagi mereka itu adalah suatu hal yang umum. Nggak umum kalau orang pakai hijab, nggak umum. Kedua, orang pakai hijab itu banyak batasan, ya. Karena bagi banyak orang kecantikan dari rambut segala macam. Memang itu cantik, itu memang dilihat dari rambut, apalagi yang paha mulus segala macam, misalnya gitu kan. Itu memang kecantikan di situ. Tapi itu ada kecantikan yang nggak boleh dilihat oleh semua orang, tapi hanya yang muhrim. Tapi orang-orang bisnis malah mau merubah itu. Karena memang kecantikan itu kan membuat sesuatu menjadi mudah, guys. Bisnis mudah, semua mudah. Tapi kan haram gitu. Justru dengan jadi wanita muslim yang harus menutup aurat ya, kita ngomong muslim yang taat aturan ya, bukan muslim yang sembarangan. Anda akan lebih terbatas ekonominya. Dalam artian rezeki Anda tuh memang dari aturan Allah, tapi rezeki Anda tuh kan jadi lebih berkah, tapi tidak sebanyak yang sebelumnya. Peluangnya itu makin kecil. Tapi yang penting berkahnya, guys. Ya. Jadi Allah juga kan ada yang rezeki yang lebih sedikit, atau mungkin ketika Anda misalnya Allah kasih yang fakta berbeda, misalnya ada disuruh makin kaya ketika di wanita muslim karena berkahnya itu,
Itu lain soal. Tapi peluang itu lebih, makanya ngelihat ya, apa contoh kayak, saya tanya misalnya kayak Cinta Laura. Ada yang kan coba kalau Cinta Laura berubah, dia tahu cara terkenal adalah dengan buka aurat. Cinta Laura ya, saya ngomong ya. Contohnya kayak itu. Atau siapapun artis yang vulgar lah. Mereka tahu kalau mereka berubah menjadi hijab, mereka hilang pamor. Contoh banyak artis yang perempuan yang pakai hijab itu meredup pamornya ketika mereka pakai hijab. Mereka tidak lagi seperti dulu yang ya banyak lah apa kayak adegan-adegan yang ya mereka tuh vulgar gitu. Mereka tidak terkenal lagi karena tidak lagi yang ketika mereka expose. Karena mereka ditutup oleh hijab guys, oleh pakaian Islami. Karena kecantikan adalah satu bentuk cara menjual. Kayak SPG mobil. Anda bayangkan ya, SPG mobil, ada perusahaan penjual mobil itu mempekerjakan SPG yang pakai tutup aurat. Berpakaian seperti anggaplah kalau di kerjaan ini kan Bunda Maria, tertutup semuanya, atau Biarawati. Kira-kira laku atau mobil? Lebih laku kalau mobil itu diajarkan oleh cewek-cewek yang berpakaian seksi, buka aurat. Dan itu melanggar syariat. Dan lebih mudah Anda tidak beragama Islam, lebih mudah Anda beragama Kristen untuk melakukan itu. Paham ya? Jadi justru ketika seorang wanita beragama Islam itu mereka akan secara logik mereka akan, kalau mereka tidak mengerti sesinya, mereka akan harusnya dalam keadaan lebih sulit dalam menjalani hidup. Mereka terbatas semuanya. Wanita Islam tuh nggak boleh buka aurat sembarangan, mereka nggak boleh keluar rumah sembarangan. Banyak keterbatasan, nggak boleh pergi sendirian tanpa muhrim. Banyak keterbatasan bagi umat Islam yang taat ya. Kita bukan ngomong perempuan Islam yang nggak taat. Banyak keterbatasan. Mereka dapat warisan cuma 2/3 laki-laki. Jadi mereka tuh akan lebih sulit secara logika. Tapi sulitnya itu berkah guys. Karena patuh pada Tuhan. Dan Tuhan tentu punya tujuan kenapa dibuat seperti itu. Karena itu demi kenyamanan dan keamanan mereka. Jadi mereka tuh kondisinya lebih aman, lebih nyaman. Tapi mereka tuh memang terbatas. Ya. Terbatas cara cari nafkahnya, terbatas cara berpergiannya. Tapi mereka adalah itu tujuan supaya buat lebih aman gitu guys. Sama kayak saya. Tujuan saya misalnya kenapa anak saya itu nggak boleh keluar rumah lebih jam 10 malam. Kenapa anak saya itu nggak boleh bekerja di semua tempat, kayak tempat pelacuran nggak boleh, tempat bisnis minum keras nggak boleh. Itu adalah memang anak saya itu akan terbatas untuk cari kerja. Misalnya harusnya dia dapat kerjaan sekarang, karena yang terima dia misalnya adalah bisnis minum keras, tapi nggak bisa karena kepatuhan saya. Tapi itu berkah bagi dia, aman dia guys, akhirnya aman gitu. Atau misalnya dia dengan tidak jadi orang gaul, anak gaul yang keluar lewat jam 10 malam, karena biasa anak gaul itu kan dugem lah pas lah. Dia nggak banyak teman dia, karena di rumah saja dia gitu kan. Sebagai anak perempuan sewajibkan kamu di rumah aja ya, karena keluar tuh harus dengan muhrim atau ada kepentingan perlu sekali, itu pun harus dengan muhrim. Anak saya menjalankan itu, temannya sedikit. Memang dia tuh popularitasnya kurang karena kurang kenal dia, karena dia kayak anak pinggir gitu guys. Tapi sungguh itu adalah demi kenyamanan dan kebaikan dia juga. Di akhirat maupun dunia. Karena dia tuh akan lebih aman. Karena dia tidak akan mungkin. Contoh mana ada kasus kan di Jakarta atau mana itu. Ada cewek muda 16 tahun 2 orang itu diricuki oleh narkoba oleh pria hidung belang umur 40 tahunan, 2 orang laki-laki. Yang satu dilecehkan, dua-dua mungkin dilecehkan tuh guys. Tapi yang satu sudah meninggal guys. Juga teler karena narkoba. Itu bahaya kalau anak kita tuh sembarangan, anak perempuan tuh sembarangan. Islam ngatur itu sehingga anak kita tuh aman dan nyaman. Itu guys. Jadi poinnya adalah justru lebih sulit ketika terbatas ketika Anda tuh menjadi wanita muslim, dibandingkan Anda tuh tetap kafir Kristen guys. Secara ekonomi, secara kegiatan Anda tuh akan menjadi terbatas. Dan itu tidak memudahkan Anda, justru mempersulit Anda, tapi akan dalam sisi lain Anda akan menjadi nyaman dan aman guys. Jadi ada keuntungan dan kelebihan gitu kan. Itu harus dipahami. Why? Because tapi kerugian itu malah dalam hal popularitas sekali lagi ya. Itu yang harus dipahami lagi begini guys. Justru jadi statement jadi nggak tepat, nggak benar malah kan gitu kan. Jadi kalau Anda mau populer ya harus buka aurat. Makanya Anda lihat ya, kenapa yang paling laku keras itu paling gampang. Makanya saya sering dengan anekdot itu. Kayak channel YouTube saya nih. Saya bilang orang nanya apa sih, orang kan lihat ya, apa sih isi channel saya? Oh ternyata edukasi seperti ini. Hal-hal yang bagi mereka kurang menarik. Topik-topik berat gitu kan. Bahas tentang hidup, bahas tentang apa. Berat topiknya guys. Mengajak kita untuk mikir, edukasi gitu kan. Nah, orang anekdot kan, dan mereka lihat channel saya sepi misalnya gitu kan. Jadi mereka tahu nih, ada anekdot orang-orang bilang, mereka tahu bahwa hal-hal yang masih itu akan lebih cepat mendatangkan view. Maka mereka bilang kan,
Kenapa nggak buat film konten porno aja gitu? Karena semua orang juga tahu itu pakemnya. Kalau mau terkenal, ya mainnya kan hal seperti itu yang negatif, yang maksiat, yang kontroversial guys. Itu yang dipahami logika pikirnya kan. Hal-hal yang berbau aurat, berbau seksualitas, itu paling gampang mendapatkan cuan itu. Nah, itu yang saya hindari. Dan itu dihindari oleh wanita-wanita muslim. Tapi itu tidak terbatas bagi wanita yang non-muslim atau Kristen sendiri guys, atau kafir guys. Itu yang sepahami logikanya. When it comes to following religious dogma, Muslims unfortunately are the most dogmatic people. Whether you're in the right or wrong, Muslims will support you. This is how simplistic and tribal Muslim people are. Enggak, salah. Ketika Islam melakukan kesalahan, tidak akan mendukung. Contoh, pelaku bom diri, ada nggak dukung? Nggak ada. Itu ketika ada pelaku, ada nggak yang gini? Ada lihat di Indonesia saja ya. Ada pelaku bom diri di Bali itu, ada nggak demo untuk membebaskan mereka dukung? Kan nggak ada. Demo bebaskan Imam Samudra kan nggak ada. Ya kalau misalnya kayak Ustaz Basir oke lah ada. Tapi itu demo karena kita yakin Ustaz Basir nggak bersalah. Karena beliau bukan pelaku. Nggak ada, kita lihat tuh ada hubungan antara beliau dengan para pelaku itu. Tapi coba dihubungkan, itu masih wajar demo. Tapi untuk pelaku sendiri yang jelas-jelasan, yang memang terbukti, yang memang kita tahu itu terbukti, kita tidak demo guys, kita tahu itu salah gitu loh. Dan banyak ustadz yang melakukan itu salah gitu kan. Jadi kita tuh tidak pernah membela suatu kesalahan. Tapi untuk hal-hal yang kita yakin itu nggak salah, memang fitnah, kita bela. Itu sih pahami begini guys. Jadi kita tidak pernah membela sesuatu yang salah, enggak. Ya, coba kita lihat ya. Kita mengkritik, misalnya saya mengkritik Buya Sakur, beliau Islam. Saya mengkritik siapa lagi misalnya, kayak beberapa ulama lain yang Islam juga. Nggak masalah, mau ulama ke Islam, yang penting kalau dia salah kita kritik guys. Atau saya kritik pada politisi. Jadi Islam, jadi justru agama saya mengajarkan bahwa bukan apakah dia Islam atau bukan, tapi apakah dia benar atau salah. Itu harus dipahami guys. Jadi Islam itu tidak memandang dia itu Islam atau bukan memandang agamanya, tapi memandang pada perbuatan atau ya kelakuannya guys. Itu harus dipahami logika berikutnya. So if you announce that you've converted to Islam, a billion people will start following you. So that's number one. Number two, a lot of women actually... Ini kayaknya saya buat dua bagian ini lah ya. Karena memang saya kira ini bakal 12 menit ini bakal pendek dari komentar. Tapi kayaknya panjangan guys. Karena 30 menit itu waktu saya terbatas, saya harus bikin part kedua. Saya nanti akan coba cari waktu untuk lanjutkan video ini gitu kan, bahas ini. Kita sampai sini dulu guys, karena udah setengah jam. Saya harus mengerjakan aktivitas lain, jadi mungkin kita akan buat di part 2 nya ketika ada waktu. Jadi mungkin ya sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video ini selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.